Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya Betri Wendra pada mata kuliah Statistika Pendidikan. Kali ini kita akan membahas tentang penyajian data dalam bentuk tabel. Nanti pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang penyajian data dalam bentuk diagram. Oke. Aturan-aturan pembuatan tabel. Yang pertama ada judul tabel. Judul ditulis di tengah-tengah bagian teratas, kemudian diberi nomor agar lebih mudah dalam pencarian tabel ya. Kemudian ditulis dengan huruf kapital, ditulis secara singkat dan jelas ya. Dapat ditulis dalam beberapa baris. Sebaiknya tiap baris jangan dilakukan pemisahan kata. Contohnya seperti ini ya. Seperti ini. Tapi ini tidak tidak saklek begitu. Boleh saja ya. Yang ini salah satu contoh terbaik lah, katakan begitu. Ya. Berikut ini baris ya. Ditulis secara singkat dan jelas ya. Judul barisnya ya. Kemudian dapat ditulis dalam beberapa baris. Sebaiknya jangan dilakukan pemisahan bagian kata ya, hampir sama dengan yang tadi ya. Kemudian begitu juga dengan judul kolom ya, hampir sama. Kemudian yang keempat, di sebelah kiri bawah tabel biasanya terdapat bagian untuk menuliskan catatan yang diberikan ya, atau sumber dari mana data tersebut dikutip ya, bagian bawah sebelah kiri. Biasanya itu sumber gitu ya, atau catatan. Kemudian yang kelima, jika ada data mengenai waktu, maka sebaiknya disusun secara berurutan. Ya, Senin, Selasa, kita Rabu, Kamis dan seterusnya, atau nama bulan ya, Januari, Februari, Maret dan seterusnya gitu ya. Jadi berurut ya. Kemudian jika ada data mengenai kategori, maka disusun menurut kebiasaan. Saya laki-laki perempuan, maka biasakan laki-laki dulu gitu ya, perempuan. Kemudian kalau misalnya tingkatan gitu ya, SD, SMP, SMA ya, begitulah kurang lebih ya. Jadi terurut begitu. Ya, kemudian kita membahas tabel distribusi frekuensi. Ya. Definisi dari tabel distribusi frekuensi yaitu dia adalah sebuah tabel yang berisi nilai-nilai data yang dikelompokkan ke dalam interval-interval dengan frekuensi tertentu. Tapi ini tentu definisi ini sangat boleh saja Anda membuat definisi lain ya, asal juga sesuai ya dengan tabel distribusi frekuensi. Ya, salah satu bentuk definisinya seperti inilah kurang lebih. Kemudian ini ada beberapa istilah yang harus kita ketahui dalam membuat tabel distribusi frekuensi ya. Yang pertama ada istilah kelas interval ya. Ini adalah kelompok nilai data yang berupa interval. Yang kedua ujung bawah ya. Ujung bawah. Ya. Yaitu bilangan yang terdapat di sebelah kiri interval nilai data untuk setiap kelas interval. Ya, nanti ada ujung atas. Ya, itu adalah bilangan terdapat di sebelah kanan interval nilai data untuk setiap kelas interval. Kemudian batas bawah ya. Batas bawah. Nah, bilangan ini diperoleh dengan cara ujung bawah dikurangi ketelitian data. Nah, ini ketelitian data yang kita gunakan. Ya, misalnya data kita berbentuk bilangan bulat misalnya gitu ya, 50, 70, 90 ya, misal nilai gitu ya. Maka ketelitiannya itu dikurang 0,5. Nah, kalau datanya dalam koma, misalnya 1 koma gitu ya. Misalnya datanya 2,5, 17,5, 20,2 misalnya gitu ya. Ada 1 koma satu angka di belakang koma, datanya berbentuk seperti itu, maka ketelitian datanya dikurang 0,05 ya, seperti itu. Jadi kalau dia tidak berkoma maka dikurang 0,5. Kalau dia berkoma 1 ya, satu angka di belakang koma, maka dia dikurang 0,05. Kalau dia datanya dalam bentuk 2 angka di belakang koma, maka dikurang dengan
0,005, begitu seterusnya. Kemudian ada batas atas. Ini itu bilangan yang diperoleh dengan cara ujung atas ditambah ketelitian data yang digunakan. Ya seperti tadi ya, sama. Cuman tadi dikurang, ini ditambah. Kalau tadi dikurang ujung bawahnya, kalau ini ujung atasnya yang ditambah. Kemudian yang keenam, titik tengah ya. Titik tengah bilangan yang diperoleh dengan cara ujung bawah ditambah ujung atas. Kemudian hasilnya dibagi 2 untuk setiap kelas interval ya. Jadi ujung bawah ditambah ujung atas dibagi 2 ya. Ini titik tengah. Kemudian panjang kelas, yaitu bilangan yang diperoleh dari jarak atau selisih antara ujung bawah dan ujung atas ya. Untuk lebih jelasnya ya, ini kita lihat langkah-langkah membuat tabel distribusi frekuensi ya. Setidaknya ada 5 ya langkah dalam membuat tabel distribusi frekuensi. Yang pertama, kita tentukan nilai rentangnya ya. R sama dengan nilai data terbesar dikurang nilai data terkecil ya. Kemudian yang kedua, tentukan banyak kelas yang digunakan ya. Dalam hal ini kita menggunakan aturan Stargauss ya. Rumusnya itu K yang kecil dikurang 1 plus 3,3 dikali log N. N itu adalah banyaknya data ya, jumlah datanya. Kemudian yang ketiga, tentukan panjang kelas ya. P sama dengan rentangnya dibagi dengan banyak kelas. Karena setelah dapat R, K, dan P, yang keempat kita tentukan nilai ujung bawah kelas interval pertama ya. Ini sudah kita lihat tadi ya, istilah ujung bawah itu apa. Oke, itu bilangan yang terdapat di sebelah kiri interval nilai data untuk setiap kelas interval ya. Nah, ini kita mau menentukan ujung bawah kelas interval pertama. Itu yang mau kita tentukan dulu. Maka untuk memberikan nilai untuk ujung bawah ini, maka kita bisa ya mengambil nilai data yang terkecil ya, atau boleh juga nilai data yang lebih kecil dari itu ya, yang lebih kecil ya boleh ya, asalkan jangan yang lebih besar dari nilai terkecil ya. Nanti nilai yang terkecil itu tidak tercover dalam tabel kita ya. Kemudian yang terakhir, masukkan semua data ke dalam kelas interval. Nanti kita hitung ya. Untuk lebih jelasnya, sekarang kita berikan contoh ya. Jadi ada sebuah contoh ya di sini, diberikan data mengenai hasil UTS ya, mata kuliah Statistika Pendidikan dari mahasiswa program studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UN STS Jambi. Di sini ya kita ada ya, kita hitung ya berapa semua mahasiswanya ini. Ini ada 4 baris, ke kanan ada 10 ya. Nah, berarti ada 40. Nah, sekarang kita lihat nih, kita tandai ini data yang terendah atau nilai terendah berapa gitu ya. Nah, di sini nampak ya, itu 61 ya. Nah, nilai tertingginya yaitu 95 kayaknya ya. 65. Oke. Nah, kemudian kita lakukan ya penyusunan. Jadi susunan data di atas ke dalam tabel distribusi frekuensi. Nah, kita lakukan ya langkah-langkah seperti yang tadi. Yang pertama kita cari rentangnya ya, yaitu R, nilai terbesar tadi 90. Nah, nilai terkecil atau data terkecil 61. Jadi R-nya adalah 34. Kemudian banyak kelasnya ya. Kita gunakan ya 1 tambah 3,3 kali log N. Nah, jumlah datanya itu 40, di 40 mahasiswanya. Kemudian log N ini kan 1, ya kita cari, boleh nih pakai kalkulator ya. 1,6021, jadi kita ambil 4 angka saja di belakang koma. Kemudian dapat seperti ini ya, 3,3 kali 1,6021 itu. Kemudian dapat angka 6,2868. Kita bulatkan ke atas jadi 7 ya.
Jadi bulatnya ke atas ya. Walaupun di sini 6,2 atau 6,3 ya. Nah, ini kan seharusnya bulatnya ke 6, tapi dalam kasus ini kita bulatnya selalu ke atas. Kalau dia 6 lebih saja sedikit, maka kita bulatkan ke atas. Kemudian yang ketiga, panjang kelas ya. Nah, R per K kita peroleh 4,86. Kita bulatkan ke atas juga, yaitu jadi 5. Nah, baik. Nah, di bawah ya. Sehingga kita bisa membuat yang ini yang oke, yang ini yang ketiga. Kemudian yang keempat ya, kita tentukan ujung bawah kelas interval pertama ya, diambil nilai yang terendah. Nah, nilai terendah tadi 61, makanya di sini ini nih, ini namanya ujung bawah ya, ujung bawah. Ini sekalian kita kenalkan tadi ya, ada ujung bawah, ada kelas interval, ada ujung bawah, ujung atas ya. Nah, kemudian batas bawah, batas atas, titik tengah, panjang kelas. Oke, kita ke sini. Nah, ini ujung bawah 61, ini ujung atas untuk interval kelas pertama ya. Kalau untuk interval kelas kedua, ujung bawahnya ini 66, ujung atasnya 70, dan begitu seterusnya ya. Itu seterusnya. Kemudian ya, tadi banyak kelasnya 7 ya, kita hitung ya. Nah, 1 ya, 2, 3 ya, 4, 5, 6, 7 ya, pas 7 kelas. Kemudian panjang kelasnya ya, 61 ya, 61, 62, 63, 64, 65. Jadi menghitung panjang kelas ini 61-nya dihitung ya. Jadi ujung bawahnya dihitung. Jadi 61 sampai 65 itu ada 5. Ya, makanya tadi kan panjang kelasnya 5 ya. Panjang kelasnya 5. Gitu. Jadi itu panjang kelas. Ujung bawah sama ujung atas dihitung. Ya, seperti itu ya. Jadi sampai ke sini ya, 95. Kemudian tadi apa lagi? Ada istilah yang ini sudah ya, ujung bawah, ujung atas, batas bawah ya, batas bawah, kemudian batas atas, titik tengah ya. Nah, kalau seandainya kita mau cari batas bawah, misalnya batas bawah dari kelas pertama ya, berarti 61 ya, 1 dikurang, karena ini datanya bilangan bulat ya, tidak berkoma, maka kita kurang 0,5 ya, 0,5 ya. Nah, ini sama dengan kita tulis di sini aja ya, berarti 60,5 ya, 60,5 ya. Kemudian itu batas bawah ya, ini batas bawah kelas pertama ya, kelas pertama ini, kelas pertama. Kemudian batas atas kelas pertama berapa? Nah, kan 65 ya, 65 ditambah ya sama ya, ketelitian datanya berarti 0,5 karena dia datanya bilangan bulat ya, maka ini sama dengan 65,5 ya, 65,5. Oke, seperti itu ya. Begitu seterusnya untuk batas bawah kelas kedua, ketiga, dan seterusnya dikurang dengan 0,5. Batas atas untuk kelas seterusnya juga ditambah dengan 0,5. Nah, sekarang kita hitung data atau nilai dari 61 sampai 65 itu ada berapa ya. Kita lihat nih, 61 sampai 65 ya. Nah, 1 ya, 1 ini baris pertama kan 1, baris kedua ada ini 2, ini juga 3, 4 ya. Oke, 4 ya, tidak ada lagi ya. Nah, jadi di sini ada 4 frekuensinya ya, frekuensi untuk nilai rentang 61 sampai 65 ya, begitu seterusnya ya.
Nanti kita peroleh seperti ini jumlahnya berarti 40. Oke, ya begitu ya, kira-kira bagaimana membuat tabel distribusi frekuensi. Sekarang ini ada latihan ya, nanti silakan dikerjakan. Nanti juga bahan ini akan kita share di aplikasi e-learning kita, silakan di download dan dikerjakan latihannya. Ya, ini ada ya, ini juga ada objektifnya ya. Nah, ini silakan untuk melatih ya. Silakan. Baik, demikian dulu untuk sesi ini ya. Kita bertemu lagi pada sesi selanjutnya ya. Demikian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.